Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Ria Maharani SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan evaluasi, dan yang kami banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan makalah kami yang akan dibacakan oleh Saudari Adinda Amelia Putri. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep PAIKEM. Konsep PAIKEM itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, konsep pembelajaran aktif. Maksud pembelajaran aktif adalah dalam proses pembelajaran, guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa dapat berperan aktif untuk bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan atau ide suasana belajar mengajar. Belajar aktif adalah mempelajari dengan cepat, menyenangkan, penuh semangat, dan keterlibatan aktif. Pembelajaran aktif atau sering dikenal dengan active learning adalah proses belajar di mana peserta didik mendapatkan kesempatan untuk lebih banyak melakukan aktivitas belajar berupa hubungan interaktif dengan materi pelajaran sehingga terdorong untuk menyimpulkan pemahaman daripada hanya sekedar menerima pelajaran yang diberikan. Dan yang kedua, yaitu ada model pembelajaran inovatif. Setidaknya terdapat 3 model pembelajaran inovatif, yaitu yang pertama model reasoning and problem solving, yaitu kemampuan reasoning and problem solving yang merupakan keterampilan utama yang harus dimiliki siswa ketika mereka meninggalkan kelas untuk memasuki dan melakukan aktivitas di dunia nyata. Siswa dituntut untuk menggunakan dan mengedepankan rasio dalam melaksanakan tujuan pendidikan dan mencari solusi yang terbaik dalam menghadapi permasalahan seputar pendidikan. Dan yang kedua, model problem based instruction. Model ini merupakan pembelajaran yang berlandaskan pemahaman konstruktivistik yang mengkombinasi keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah konten. Keterlibatan aktif para siswa dalam mendapatkan informasi dan pengembangan pemahaman tentang topik-topik sangat diperlukan. Siswa belajar bagaimana mengkonstruksi kerangka masalah, mengorganisasikan dan menginvestigasi masalah. Dan yang ketiga, model group investigation. Model ini sebenarnya berasal dari perspektif filosofil. Terdapat konsep belajar. Untuk dapat belajar, seseorang harus memiliki pasangan atau teman. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip penerapan PAIKEM. Yang pertama, memahami sifat anak. Pada dasarnya, anak memiliki sifat rasa ingin tahu untuk berimajinasi. Kedua, sifat ini merupakan modal dasar bagi perkembangan sikap berpikir, kritis, dan kreatif. Yang kedua, mengenal anak secara perorangan. Siswa berasal dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Perbedaan individu harus diperhatikan dan harus tercermin dalam pembelajaran. Yang ketiga, memanfaatkan perilaku dalam perorganisasian belajar. Siswa secara alami bermain secara berpasangan atau kelompok. Perilaku yang demikian dapat dimanfaatkan oleh guru dan pengorganisasian kelas. Dengan berkelompok akan memadahkan mereka untuk berinteraksi atau bertukar pikiran. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta mampu memerankan masalah. Pada dasarnya hidup adalah memecahkan masalah. Untuk itu anak perlu dibekali kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk menganalisis masalah, dan kreatif untuk melahirkan alternatif pemecahan masalah. Yang kelima, menciptakan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Ruang kelas yang menarik sangat disarankan oleh PAIKEM.
Hasil pekerjaan siswa sebaiknya dipajang di dalam kelas karena dapat memotivasi siswa untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi siswa yang lain. Yang keenam, memanfaatkan lingkungan sebagai lingkungan pelajar. Lingkungan fisik, sosial, budaya merupakan sumber yang sangat kaya untuk bahan bagi siswa yang lain. Selain itu, pajangan dapat juga digunakan menjadi bahan ketika membahas materi pelajaran yang lain. Yang keenam, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan argumen. Pemberian umpan balik dari guru kepada siswa merupakan suatu interaksi antara guru dan siswa. Yang ketujuh, membedakan antara aktif fisik dengan aktif mental. Dalam pembelajaran PAICAM, aktif mental lebih diinginkan daripada aktif fisik. Dalam penerapannya, model PAICAM dalam proses pembelajaran harus dipraktikkan dengan benar. Secara garis besar, penerapan PAICAM dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat. 2. Guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok bagi siswa. Yang ketiga, guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan yang lebih menarik dan menyediakan pojok baca. Yang keempat, guru menerapkan cara mengajar yang lebih komparatif dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok. Yang kelima, guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya dan melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. 2. Bentuk motivasi di sekolah. Di dalam kegiatan pembelajaran, peranan motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik sangat diperlukan. Dengan motivasi, seseorang dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Menjelaskan tujuan kepada peserta didik. Pada permulaan belajar mengajar, seharusnya terlebih dahulu seorang guru menjelaskan mengenai tujuan instruksional khusus yang akan dicapainya kepada peserta didik. Selanjutnya, saingan atau kompetisi. Guru berusaha mengadakan persaingan di antara peserta didik yang meningkatkan prestasi belajarnya, berusaha memperbaiki hasil prestasi yang telah dicapai sebelumnya. Selanjutnya, saingan atau kompetisi. Guru berusaha mengadakan persaingan di antara peserta didik yang pujian. Siswa yang berprestasi sudah sewajarnya untuk diberikan penghargaan atau pujian. Pujian yang diberikan bersifat membangun. Dengan menguji peserta didik akan lebih motivasi untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Arahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya, hukuman. Hukuman akan diberikan kepada peserta didik yang membuat kesalahan pada proses belajar mengajar. Hukuman ini diberikan dengan harapan agar peserta didik tersebut mau mengubah diri. Selanjutnya, membangkitkan dorongan kepada peserta didik untuk belajar. Strateginya adalah dengan memberikan perhatian maksimal ke peserta didik. Menggunakan metode yang bervariasi. Metode yang bervariasi akan sangat membantu dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya metode yang baru akan mempermudah guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.